Hendak buang sampah, Ustadz Yusuf Mansur mengaku diikuti oleh Rasulullah. Ustadz Yusuf Mansur belakangan telah menjadi pembicaraan publik saat ia menceritakan kisah nyata bahwa ia bertemu dengan Rasulullah ketika hendak buang sampah. Tapi bentuknya adalah du'atun, penyeru kebaikan, doa, juru dakwah, Ustadz. Allah. Ala abwabi jahannam, menyeru kepada pintu jahannam. Man ajabahum ilaiha, kalau ada orang ikuti mereka ini, qadhafuhu fiha, maka akan masuk ke dalam neraka. Qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, sifhum lana, saya pengen tahu modelnya orang itu. Penyeru kayaknya ustadz, bicara tentang pemikiran Islam, bicara tentang Islam, tapi ternyata menyeru kepada neraka jahannam. Hum min jaldatina, Nabi mengatakan itu sama kayak kita begini modelnya. Serem banget. Kalau zamannya pakai kopiah, ya pakai kopiah, mungkin pakai gamis begini, mungkin pakai baju koko. Min jaldatina, dari kaum kita, dari bangsa kita. Yatakallamuna bi alsinatina, lesannya sama dengan kita. Kita ini kaum muslimin sama, pakai gelar ustadz atas nama agama, akan tapi mereka merusak agama. Ini yang membahayakan, dan itu yang paling ditakuti Nabi. Nabi pernah menyebutkan dalam riwayat lain, Dajjal itu menyeramkan, mengerikan, tapi ada yang lebih aku takuti melebihi daripada Dajjal. Siapa? Ulama su, ulama su, ulama tapi tidak tulus, tidak baik. Semoga Allah menjauhkan kita dari ulama su, dan jangan menjadikan, semoga Allah tidak menjadikan anak-anak kita ulama su, dan kita semua dijauhkan dari ulama su. Nah ini ulama atas nama alim. Mereka berbicara tentang kebenaran seolah-olah, akan tapi ternyata mereka bukan orang yang benar. Bahkan ada pemikiran setelah itu. Lihat, kalau kita baca lanjutannya, fama ta'muruni, apa yang kau perintahkan kepadaku ya Rasulullah, in adrakani dzalik, kalau kami ketemu dengan kelompok-kelompok begitu itu. Qala talzamu jama'atal muslimina, kau harus bersama jamaah kaum muslimin. Ini isyarat bahwasanya bersama adanya fitnah itu nanti ada as-sawadul a'zam, kelompok terbesar. Kelompok terbesar dari masa ke masa, dan itulah hendaknya kita ikuti. Bersama fitnah yang ada pada zaman itu, kaum Khawarij terus berkembang hingga abad ke-1 selesai, abad kedua, abad ketiga, menginjak abad keempat, mulai muncullah ulama-ulama. Ulama ada pada zaman dari masa sebelumnya, dari zaman sahabat ada, zaman tabi'in ada, zaman tabi'in ada, hingga muncullah ulama-ulama seperti Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, yang beliau membersihkan Islam daripada campuran-campuran atau akidah-akidah yang disusupkan. Maka muncullah akidah ahli sunnati wal jamaah, itu isyarat kepada jamaah, pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari, pemikirannya diikuti oleh para ulama, dan itu ulama yang tersebar ke penjuru dunia, dari barat dan timur. Di dalam madhab Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka adalah berpegang kepada ini. Ada sedikit dari Hambali yang keluar dari ini, dan Hanafi rata-rata adalah ibu Abu Mansur Al-Maturidi. Maliki, Syafi'i rata-rata ikut Abu Hasan Al-Asy'ari. Makanya kalau kita lihat dari dunia semuanya ini, lihat rata-rata mengikut Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini adalah isyarat jamaah yang harus kita ikuti, ahli sunnati wal jamaati yang sesungguhnya. Sawadul a'zam, kata Nabi, kelompok yang besar, ikutilah mereka itu. Mereka itulah talzamu jama'atal muslimina wa imamuhum, ikuti jamaah kaum muslimin dan imam mereka, pemimpin-pemimpin. Fa illam yakun lahum jama'atun, kalau suatu ketika kamu ketemu satu masa yang jamaah itu sudah tidak ada lagi, wala imam enggak ada lagi, qala fa'tazil tilkal firaq, menghindar daripada kelompok-kelompok yang bertikai yang seperti itu, kamu jauh. Wala anta'udda bi asli syajaratin, biarpun kamu itu harus pergi ke sebuah tempat nggak ada beras, nggak ada nasi, nggak ada makanan, sehingga makanmu harus makan pokok-pokok kayu,
saking nggak ada makanannya. Hal ini disiarkan di sebuah stasiun televisi swasta yang pada saat itu Yusuf Mansur tengah berceramah mengenai dahsyatnya salawat dan keajaiban Rasulullah. Ia mengatakan bahwa jika orang tengah dekat dengan Rasul, maka orang tersebut tak berani membuat maksiat. Ia juga mengatakan karena terbiasa salat witir, dirinya pernah lalai dan tidak mengerjakan salat witir malam itu. Tiba-tiba ada suara Nabi Muhammad saat hadir menegurnya dan meminta dirinya untuk mendirikan salat witir. Kedekatan dirinya dengan Rasul adalah buah salawat dan ibadah sunnah yang kerap ia lakukan. Bahkan, Yusuf Mansur menceritakan kisah nyata bahwa dirinya pernah bertemu dengan Rasul ketika hendak buang sampah. Wallahu demi Allah Indonesia nyaksiin, saya udah nggak bisa bawa atau buang sampah, kenapa Rasul ngikutin? Gila nggak? Sampai kayak gitu, kata Ustadz Yusuf Mansur dalam channel YouTube Amar 121212. Ucapan ini sekaligus membuat polemik publik. Banyak yang tak percaya bahwa dirinya bertemu dengan Rasulullah. Namun dalam ceramah tersebut, Yusuf Mansur benar-benar meyakinkan para jamaah bahwa kesaksiannya benar. Hal ini disiarkan di sebuah stasiun televisi swasta yang pada saat itu Yusuf Mansur tengah berceramah mengenai dahsyatnya salawat dan keajaiban Rasulullah. Ia mengatakan bahwa jika orang tengah dekat dengan Rasul, maka orang tersebut tak berani membuat maksiat. Ia juga mengatakan karena terbiasa salat witir, dirinya pernah lalai dan tidak mengerjakan salat witir malam itu. Tiba-tiba ada suara Nabi Muhammad saat hadir menegurnya dan meminta dirinya untuk mendirikan salat witir. Kedekatan dirinya dengan Rasul adalah buah salawat dan ibadah sunnah yang kerap ia lakukan. Bahkan, Yusuf Mansur menceritakan kisah nyata bahwa dirinya pernah bertemu dengan Rasul ketika hendak buang sampah. Wallahu demi Allah Indonesia nyaksiin, saya udah nggak bisa bawa atau buang sampah, kenapa Rasul ngikutin? Gila nggak? Sampai kayak gitu, kata Ustadz Yusuf Mansur dalam channel YouTube Amar 121212. Ucapan ini sekaligus membuat polemik publik. Banyak yang tak percaya bahwa dirinya bertemu dengan Rasulullah.